Hampir di setiap video yang kami bikin, banyak banget yang komen, "Bang, kapan bikin GTA San Andreas Realistic Part 2?" Mungkin kalian belum lihat kali ya video yang ini nih. Ini nih penyebabnya kenapa kok kami belum upload GTA San Andreas Realistic Part 2. Sebenarnya kita pingin banget bikin video itu, cuma biayanya tuh mahal banget. Syutingnya berhari-hari, ngeditnya lama banget. Gara-gara hal ini tadi, kayaknya kami memutuskan untuk menunda video GTA San Andreas Realistic Part 2. Dan sambil nunggu itu terjadi, kami kayaknya bikin video kecil-kecil dulu sambil buat ditabung hasil dari video tersebut. Kayak video yang ini, sama yang ini. Sambil nunggu dana produksinya terkumpul, kami coba bikin video GTA San Andreas Realistic Part 2 yang cheat-cheat kecil-kecilnya dulu pakai laptop AMD Advantage ini. Segitu dulu cuplikan GTA Part 2-nya. Kalau kalian penasaran gimana aku bisa bikin video itu tadi pakai laptop AMD Advantage, tonton videonya sampai akhir ya. Soalnya aku bakal jelasin gimana laptop AMD Advantage itu beneran bisa bantuin kami nyelesain video GTA San Andreas Realistic Part 2 nantinya. Ya udah, langsung aja aku ambil misi nih. Mas Doni ya? Iya. Ayo, bisa kabur. Akhirnya nih Mas, sampai juga di Mindless Studio. Oh, kaget sih kenapa bisa tiba-tiba di sini. Ini nih kantornya Mindless Studio Mas. Nah, kan misinya kan memang bawa Mas Doni ke sini. Oh, emang misi gua ke sini ya, bener-bener ya. Nah Mas, kita tuh sebenarnya mau bikin GTA San Andreas Realistic Part 2. Tapi kali ini ada yang beda nih Mas. Jadi kita udah ngedit pakai laptop yang katanya AMD Advantage. Nah, makanya aku bingung kenapa kok ini laptop bisa se-powerful ini Mas. Coba aku minta tolong Mas dijelasin. Siap. Pokoknya kalau buat main PES buat Mas Junta bisa lah. Gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong masalah realistik, kayaknya gue pernah lihat yang versi pertama deh. Oh iya, orang yang nonton jalannya pasti Mas Doni juga pernah lihat. Oh iya, waktu itu kalau ya makanya gue tahu gitu loh ya. Sebenarnya pas banget sih buat ngedit yang kayak gini nih, pas banget. Kenapa gitu loh? Karena ini memang menggunakan yang tadi Mas bilang ya, AMD Advantage Edition ya. Jadi AMD Advantage Edition itu sebenarnya sebuah sertifikasi yang dibuat AMD sebenarnya untuk para gamer. Cuman nggak hanya cuman gamer, tapi buat untuk konten kreator kayak Mas Junta ini itu juga sangat powerful, sangat beneran bisa buat untuk ngedit karena dia menggunakan AMD Ryzen dan AMD Radeon. Keren banget nih laptopnya. Jadi nih walau ini laptop gaming ini beneran bisa ya Mas? Beneran bisa malahan. Nah ini kan katanya laptop gaming nih Mas. Aku tuh bingung kenapa kok baterainya bisa awet banget nih Mas? Oh iya tentu dong ya, hanya AMD bisa gitu. Sebenarnya ini prosesor yang sudah menggunakan teknologi terbaru. Jadi arsitekturnya udah Zen 3 Plus dengan fabrikasi yang terbaru juga. Jadi dengan 8 core, 16 thread, bikin performanya tinggi, tapi efisiensinya juga tinggi karena arsitekturnya ya udah terbaru. Ya makanya ngerasain kan baterainya awet kan. Karena kalau efisiensinya tinggi, ya otomatis nyala baterainya bikin lebih lama Mas gitu loh. Canggih banget ya Mas. Wah, seneng ya aku nih. Oke. Ini kan katanya namanya laptop AMD Advantage nih Mas. Aku tuh bingung kenapa kok namanya Advantage? Apakah karena
prosesornya itu Ryzen atau karena GPU-nya Radeon? Itu iya bener, tapi sebenarnya Advantage itu diciptakan untuk laptop gaming yang terbaik di pasaran. Jadi bagi pengguna yang memang nggak mau ribet, ya misalnya pingin wah laptopnya kencang buat game, ya Advantage itulah diciptakan mas. Ini kan laptop gaming nih mas, aku tuh pakai nggak cuma buat nge-game, tapi aku pakai buat ngedit, buat bikin visual effect itu juga ternyata oke banget mas. Sebenarnya memang tujuannya untuk laptop gaming, tapi tentunya juga bisa digunakan untuk seperti Mas Junta ini sebagai konten kreator, ataupun mungkin buat untuk yang animator atau apa itu masih bisa dilakukan dengan laptop ini. Jadi walaupun namanya laptop gaming ini beneran bisa ya buat apa aja? Oh ya beneran bisa pastinya. Mas, ini kan kalau misalnya ada yang mau beli ini penonton di rumah, boleh dijelasin nggak mas? Ini AMD Advantage tuh dalemannya apa mas? Jadi nggak semua laptop itu bisa menyandang AMD Advantage karena dia harus memiliki 4 filosofi mas. Aku tuh penasaran mas, coba dijelasin satu-satu, mulai dari yang pertama coba mas. Yang pertama kan filosofinya amplified performance ya. Jadi dengan menggunakan AMD Ryzen dan AMD Radeon, tentunya juga didukung dengan AMD software, itu membuat kinerja laptop ini baik itu untuk produktivitas, bermain game, ataupun untuk ngerendering itu jauh lebih responsif gitu sih mas. Oke, itu yang pertama kan? Ya, yang pertama. Yang kedua? Yang kedua ya itu adalah superior grafik. Jadi di laptop AMD Advantage biasanya dari sisi displaynya menghadirkan pengalaman yang luar biasa, terutama buat untuk orang editor kayak gini ya. Orang kalau misalnya beli laptop ya, itu kan yang dicari biasanya cuma performa aja ya. Nah, tapi di Advantage ini kita tawarkan juga dari sisi grafiknya, dari sisi displaynya ya, itu sudah menggunakan 100% RGB, frame rate-nya itu minimal 120 Hz, terus habis itu layarnya itu 1080p dan tentunya juga nits. Nah, ini yang penting nih, minimal harus 300 nits gitu loh. Nah, itu yang membuat akhirnya masnya kalau mau ngedit lebih enak kan realitanya ya, warna saturasinya ya, karena menghadirkan itu. Jadi superior grafik itu tujuannya adalah kita menghadirkan ya laptop yang nyaman, tidak hanya kencang aja tapi juga nyaman ketika melakukan entah itu bermain game, entah itu ngerender mas. Ngedit konten. Itu baru nomor 2. Iya, baru nomor 2. Yang ketiga? Yang ketiga ya, build to game. Laptop ini diciptakan untuk bermain game. Masnya suka game kan? Iya. Orang biasanya kalau main game itu biasanya cuma neken tombol 4 doang kan? Itu aku neken tombol WASD mas. Paham. Ya. Jadi di build to game ini gimana AMD Advantage ini menjaga sistemnya, suhu di napam ini terutama di WSAD nggak boleh lebih dari 40 derajat. Karena kalau main game ketika suhunya terlalu panas, lebih dari 40 derajat nggak nyaman. Makanya Advantage tujuannya adalah memberi kenyamanan di situ supaya enak dipakai untuk bermain game dan didukung komponen-komponen yang mendukungin dari sisi cooling, yang kedua juga dari sisi penggunaan SSD. Nah, ini suhu di sini ini bisa dijaga. Makanya diciptakan untuk bermain game, Mas. Nah, di nomor 3, Mas. Ya, nomor 3. Yang terakhir. Nomor 4. Ya. Ya, AMD Smart Technology. Paling sip itu di sini. Ya, jadi AMD Smart Technology itu sebenarnya menggabungkan beberapa fitur yang ada di AMD Radeon dan AMD Ryzen ya. Karena menggunakan AMD Ryzen dan AMD Radeon tentunya itu ada fitur yang namanya AMD Smart Shift Technology, Mas. AMD Smart Shift Technology ini cocok buat Mas Junta. Kenapa? Mas Junta senang main game ya? Iya. Nah, jadi kalau pas lagi main game, secara nggak langsung sistemnya ini bebannya akan dikinerjakan di game tersebut, di GPU-nya, di Radeon-nya. Nah, jadi otomatis main gamenya jauh lebih responsif, FPS-nya bisa naik ya. Tapi tiba-tiba pengen ngedit konten, nah itu bisa switch langsung. Jadi GPU-nya direndahkan, CPU-nya ditinggikan supaya apa? Ngedit kontennya cepet. Jadi sebenarnya AMD Smart Shift itu adalah sebuah teknologi yang memindahkan tergantung dari kebutuhan Mas yang gunakan. Game ya berarti beban kinerja akan ditujukan ke GPU. Kalau misalnya ngedit konten, saya pakai Adobe ya, pakai ini ya otomatis bebannya ada di CPU prosesor. Jadi seperti itu. Dia juga menggunakan AMD ya Smart Access Memory, Mas. Otomatis kalau main game itu jauh lebih enak lagi. Karena apa? CPU bisa mengakses semua memori yang ada di GPU kayak gitu. Nah, contohnya ini GPU-nya pakai 8 GB lah ya. Berarti 8 GB itu bisa diambil semua oleh CPU. Karena sebelumnya kan paling cuma maksimal 512. Ini nggak mungkin fiturnya cuma segini doang kan, Mas? Pasti masih ada banyak fitur-fitur lainnya kan, Mas? Oh, banyak sih sebenarnya, Mas. Mau jelasin juga sampai besok pagi juga bisa nih podcastnya. Kita padatin aja, coba, Mas. Di Smart Shift itu sebenarnya kita masih bisa manfaatin fiturnya lagi ya. Jadi di Smart Shift itu ada Smart Shift Max ya dan Smart Shift Eco. Jadi kalau Smart Shift Max itu lebih ke
beban yang powerful tinggi. Mas kan sebagai konten kreator ya. Iya. Misalnya mau kerja di luar, nggak bawa chargeran, nah Smart Eco-nya ini bisa berfungsi Mas. Supaya performanya dapet, tapi hemat daya. Makanya tadi ngomongnya, Mas ini kan laptop gaming. Tapi kok kenapa hemat daya? Ya selain prosesornya juga fitur-fitur yang ada di Smart Shift Eco tadi mendukung banget Mas, membantu banget lah proses laptop ini jauh lebih hemat daya. Terus apa lagi Mas? Katanya sampai besok nih jelasinnya. Iya sih banyak sih sebenarnya. Dari semua itu ya, itu kan fitur-fitur yang udah sangat berguna ya. Ini ada lagi yaitu AMD RSR. Apa itu Mas? Nah gini, AMD RSR itu AMD Radeon Super Resolution. Jadi sebenarnya teknologi upscaling. Misalnya nih Masnya main game. Ya Full HD gitu ya. Full HD ya, tiba-tiba waduh saya kepingin main 4K tapi FPS-nya nggak turun. Di upscale. Nah, baru fitur itu dinyalain tujuannya untuk menghadirkan pengalaman bermain gamenya lebih Oke lah ya, lebih baiklah. dari yang Full HD bisa jadi 4K ya dengan teknologi ini ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi dapat FPS yang bagus tanpa harus drop, tapi dari sisi resolusi tetap sama. Oh, pantas ya. Jadi ketika aku pakai itu ternyata memang sebagus itu ya Mas performanya. Masnya kan suka encoding sama decoding kan? Ya, kalau ngerender kan pasti ada pakai alat itu tuh. Karena ada fitur AMD Smart Access Video, itu membuat ketika melakukan encoding dan decoding itu jauh lebih cepat Mas, gitu loh. Oh, pantas ya kalau dipakai render nih jadi cepet banget. Iya, Ini jadi alasannya. udah cepet, baterai hemat, ya. Terus habis gitu fitur-fitur banyak buat main game juga kenceng. Jadi ini adalah laptop yang komplit dan laptop gaming terbaik lah. Keren banget nih laptop nih. Jadi bisa disimpulkan ya Mas, kalau ternyata nih laptop AMD itu memang beneran bisa ya Mas. Nih, aku jadi makin yakin Mas kalau besok ngedit nyelesain GTA San Andreas Realistic Part 2 pakai ini laptop. Mantap, keren. Nggak nyesel. Nah ingat ya teman-teman ya, 4 filosofi tadi itu penting banget tuh. Jadi Ya, buat iya. kalian kalau mau beli laptop yang dalamannya ada AMD-nya ya pokoknya ya. AMD Advantage Mas. By the way, teman-teman GTA lu mana? Oh oke, sebentar Mas. Aku lu cheat mau dulu realistik bentar. tapi nggak ada teman GTA nya mana? Bentar, saya cheat dulu bentar Mas. Coba. Wih, dateng juga dia. Iya Mas. Halo, Bang Doni. Wih, Big Smoke. Wih. Tadi aku dengerin nih, Oh, pada gitu. bahas laptopku juga AMD prosesornya, makanya aku juga penasaran. Malah di-cheat duluan datang. Oh, bawa beneran dia? Iya, AMD ya? AMD dong. Pakai AMD. Iya, tapi aku penasaran nih, apa aja spesifikasinya? Soalnya aku cuma ngegame doang mainnya. Oh, lu sukanya nge-game. Balan ini laptop nggak cuma buat nge-game juga. Ah gitu, gua duduk dulu lah. Enak aja lu berdua duduk. Iya, silakan. Nah, ini gua mau nanya nih, ini kan laptop kecil banget prosesornya, tapi emang AMD. Kok bisa sih secepat itu? Oke, bentar lihat gua kan nggak tahu. Lihat dulu prosesornya pakai apaan nih, gitu loh. Yang baru lagi. Iyalah. Ini loh, prosesor Kayak terbaru miskin ini. aja beli yang baru lah. Tapi Big aku Smoke. nggak tahu nih apa spesifikasinya nih. Kenapa dia bisa secepat itu gua ngedit yang lain-lain. Ini pakai yang baru Mas. Ini pakai AMD Ryzen ya 97940HS. Jadi ini udah menggunakan 8 core, 16 thread dan tentunya ya dayanya rendah, hanya 35 watt. Makanya kecil tapi kenceng untuk laptop portable yang ultra thin, yang tipis thin and light, yang ringan-ringan. Ini laptop gaming ini Mas. Ngedit, Asal-asalan aja lu gini-giniin. Ini aman ini. Nah, nggak apa-apa, aman lah. Pantesan gua apa-apain nih laptop aman-aman aja nih. Iya, enak kan buat main game, buat itu. Iya, gua nggak cuma main game sih, gua ngedit juga lancar banget ini. Harusnya kebalik sih. Lu bawa yang ini, dia bawa ini. Jangan. Soalnya lebih Dan gede. sesuai gitu. Biar nge-cheatnya gampang. Oh gitu. Iya. Ini emang performanya cepet banget sih. Emang kenapa ya? Kok bisa secepat itu nih padahal? Nah, karena ini pakai prosesor AMD Ryzen terbaru di mana menggunakan arsitektur ya Zen 4 dan tentunya dengan fabrikasi 4 nanometer. Itu yang membuat performanya kenceng dan enak kan dipakai apa-apa buat Mas. Ini jawaban gua selama ini laptop ini nih. Beuh. Keren banget emang nih, bisa Iya. multitasking juga berarti ya. Ini gua. Benar. Selama ini soalnya gua cuma main game doang. Terus. Nah, buat gua ngedit foto, Nah. video, enteng banget, cepet banget ini. Kagak ada ngelek-ngeleknya ini. Iya pastilah ya hanya AMD yang seperti itu. Berarti
sama aja kayak gua bawa PC desktop kemana-mana tapi cuma laptop sekecil ini dong. Iya, emang sebenarnya secara performa ya itu hampir sekelas desktop mas gitu loh. Bisa dipakai buat di luar ya, kerja di luar ataupun mungkin mau ngerender ya, main game di luar pun juga masih bisa. Tapi gua tuh bingung. Pas gua mau colok ini charger sama enggak, kayaknya nggak ada bedanya sih. Itu kenapa ya? Nah ini yang spesial ya, karena hanya AMD ya yang memiliki performa plug-in dan plug-out-nya itu tetap kenceng. Jadi kalau dicabut itu performanya tetap kenceng. Nah biasanya nih ya, itu kalau laptop begitu dicabut chargernya, itu performanya langsung drop karena tujuannya supaya baterainya lebih lama gitu loh, tahan lama. Tapi dengan AMD Ryzen, apalagi ini yang Ryzen 9 7940HS ya yang terbaru, nggak dicolok performanya tetap kencang, nggak perlu ngedrop sampai ya 30 ini gitu loh ya, seperti Berarti itu. nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh gitu loh. Gokil. Ya, dan hemat baterai, nyala baterainya lebih lama, jadi udah Itu hemat kenapa bisa baterai. lebih lama baterainya, emang Ya. ada apa di sini? Tadi arsiteknya udah saya jelasin karena menggunakan yang tadi itu ya, arsitektur Zen 4 ya sama fabrikasi 4 nano. Itu ngaruhnya di situ juga. Iya, pengaruh banget ya. Wow. Jadi kalau mau kerja di luar, main game di luar, pakai laptop ini masnya ya bener-bener big smoke. Oh ini gua riset-riset nih, katanya prosesor AMD-nya ada AI-nya, itu maksudnya apa dah? Jadi sebenarnya prosesor ini ya yang terbaru ini ya sudah terintegrasi chip AI. Jadi di dalam prosesor itu ada chip AI tersendiri dan ini merupakan yang pertama untuk prosesor x86 mas. Namanya AMD XDNA. Chip inilah yang nanti memproses nextnya misalnya Big Smoke mau bikin mau menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis AI, itu yang akan melakukan ya chip AI-nya ini. Kalau laptop atau dengan prosesor yang tanpa AI bisa nggak ngelakuin? Bisa, tapi yang kerja prosesornya. Tapi kalau ada chip AI-nya, otomatis chip AI-nya yang bekerja dan prosesornya ngapain? Akhirnya jadi nganggur. Tapi ketika nganggur bisa dimanfaatkan yang lainnya, misalnya ngedit foto, ngedit video. Dengan prosesor ini, dengan laptop yang terbaru ini, itu kita melakukan aplikasi, membuka aplikasi non AI sama yang AI itu bisa dilakukan barengan. Ya, Gitu loh. apalagi nanti aplikasi kan bakal banyak banget. Iya, kan ke depan kan memang kan AI kan sekarang kan lagi naik daun kan gitu loh. Makanya AMD menyiapkan ada prosesor yang ya secara prosesor sudah. Berarti ini udah laptop masa depan yang dibuat sekarang. Gua demen sama ngomongnya laptop masa depan ya, sudah menyambut masa depan. Itulah AMD. Tapi kalian ini kan orang konten kreator lah ya, senengnya ngedit ya. Nah, Iyalah. ya, suka 3D nggak? Iyalah, itu mah tiap hari bikin itu. Oh 3D ya, jadi 3D animasi? Iya, ada Nah, sebenarnya ada fitur lagi namanya AMD Radeon Pro Render. Render? Iya, jadi bagi yang demen bikin animasi 3D atau mungkin gambar-gambar ya arsitektur dengan fitur Pro Render tadi ya, hasilnya akurat tapi juga cepat. Biasanya kalau ngerender itu supaya hasilnya akurat lama, bener nggak? Iya. Nah kalau dengan Pro Render enggak, Mas. Hasilnya akurat, bagus, detailnya pas, tapi kenceng. Itu yang gua perluin selama ini. Terus pasnya sekecil ini beneran yang di ini? Laptop yang ini? Iya bener, ini juga bisa mas. Karena yang pakai Pro Render itu ya yang udah pakai AMD Ryzen sama AMD Radeon. Nah, dia kan pakai Radeon. Gini aja deh, daripada lu bingung, apaan itu Pro Render? Gua ajarin. Nah gitu dong. Nah, Gimana? gantian gua ngajarin lu kalian berdua ya. Udah cepet ayo sekarang. Gila, cepet banget. Oh iya dong. Cepet banget itu. Produktivitas buat untuk ngedit konten, bikin 3D ya, mana habis kita apa nih? Main game bro, semua beneran bisa dengan AMD Ryzen. Dan paling hebat ya ini juga AMD ini juga dilengkapi dengan ya Radeon grafik yang udah dipercaya oleh Sony PlayStation, Xbox ya, bahkan konsol-konsol yang terbaru ya handheld gaming itu pakai itu membuat ya, pakai AMD gitu. makin ini. Jadi ya terbukti kan Big Smoke pakai laptop ini. Wah, yo gila, ini berarti beneran bisa, beneran cepet ya. Iya. By the way ngomong-ngomong progres GTA-nya sampai mana nih? Oh ini mas, kemarin bikin video yang
ada visual efeknya di sini nih. Keren. Nah, untuk laptop yang oke banget buat ngedit, kita udah ada. Oke. Pakai AMD nih prosesornya. Iya, bener. Tapi dananya tuh untuk bikin GTA tuh mahal banget, Mas. Yang panjang ya. Jadi kita bikin video kecil-kecil dulu. Iya. Siapa Paham, tahu nih paham, aku paham. tunjukin ke Mas Doni itu Nah. mau sponsorin video GTA San Andreas Realistic Part 2 kita. Gimana ya? Ntar deh, pikir-pikir dulu lah ya. Sekarang giliran nih, gua yang nanya kalian, ya terutama Mas Junta nih gitu. Nah, gua mau tanya nih, selama ini kalian dapat inspirasi ya untuk bikin kayak gini nih dapat dari mana sih? Oke Mas, jadi di kami itu untuk nyari inspirasi itu sebenarnya gampang. Nyari nonton film sebanyak mungkin, Oh oke. baca buku sebanyak mungkin, Oke. sama nih banyak yang orang nggak pada tahu tuh nonton anime. Anime tuh ngaco banget Mas, jadi Oh, bisa apa aja ada, jadi bisa banget jadi bahan inspirasi. Oh. Selain itu juga main game. Nah, main Oh. game pakai laptop ini kita nyari-nyari inspirasi dan emang semua media yang ada hiburannya itu bisa banget jadi bahan inspirasi. oh berarti memang dari tayangan-tayangan entertainment atau mungkin video, film itu bisa jadi inspirasi kalian ya luar Iya. biasa. Nah, Nah, betul. tapi bagaimana kalian bisa sekonsisten ini gitu? Ya itu memang sesuatu yang tidak mudah dan kita perjuangkan Oke. terus kok, Mas. Selama ini kita bikin video terus dan harapannya suatu saat bisa juga tuh dengan kita konsisten bikin video yang budgetnya lebih kecil, pada Tapi- akhirnya bisa bikin yang lebih besar kan lebih GTA. baik, lebih banyak dinikmati nonton lah ya. Terakhir nih, gue mau nanya tip and trick nih, terutama buat yang nonton, boleh dong di-share tip and trick untuk menjadi seorang konten kreator ya, entah itu bekerja di kayak di misalnya di main place inilah ya kayak gitu. Oke, kalau menurutku untuk jadi konten kreator tuh yang pertama adalah jangan lupa riset, jangan lupa lihat kompetitor. Pokoknya cari terus kenapa kok orang lain lebih bagus dan apa yang bikin itu bagus. Jadi kalian bisa ambil hal-hal itu untuk diterapin ke video kalian. Menurutku sih gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, Sama-sama. tapi ada lagi nih, saya mau kasih yang spesial buat penonton dari Main Place. Ada dia nih kayaknya nih buat penonton nih. Ada giveaway ya bagi yang nonton ini sampai habis. Wih, hadiahnya apaan tuh? Ada shopping voucher bagi kalian yang nonton video ini sampai habis. Pantengin aja ya di IG-nya atau di sosmednya AMD Indonesia. Ya, yang sini nih. Buat kalian ya yang mau beli laptop berprosesor AMD, ada promo di Tokopedia Encore Pick, banyak promo yang bisa kalian dapatkan jika kalian membeli laptop berprosesor AMD. Oke, thank you, Mas. Ya, hati-hati di jalan, Mas. Ya, siap. Oke, saya cheat ya. Biar langsung hilang ya, Mas. Di situ ya? Beneran bisa di cheat. Udah, gua manual aja. Ada yang kerjain lagi yuk.